Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Apriani Sitorus dengan NIM 2403284. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar advokasi dalam agribisnis. Apa sih sebenarnya advokasi itu? Wah, ibarat cerita film flashback, setelah kita bahas panjang lebar soal krisis, cara bikin surat cinta buat pejabat atau polisi brief, sampai cara membasmi hoax, sekarang kita malah kembali ke fondasi paling mendasar yang ada di slide ini. Yang pertama itu ada definisi advokasi. Ini adalah fondasi dari seluruh materi maraton kita. Secara umum, slide ini menjelaskan bahwa advokasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, ataupun praktik yang terdampak pada sekelompok ataupun kepentingan tertentu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa pergaulan sehari-hari, advokasi itu adalah seni memperjuangkan nasib orang banyak dengan cara yang elegan, terstruktur, dan tidak asal teriak di pinggir jalan. Advokasi itu bukan sekedar protes tanpa arah, melainkan sebuah gerakan taktis agar suara orang-orang yang selama ini tidak terdengar bisa membentur tembok pimpinan dan akhirnya diubah menjadi sebuah aturan resmi yang menguntungkan. Payung pelindung seluruh ekosistem agribisnis. Nah, dalam konteks agribisnis, yang menjadi ruh utama dari seluruh rangkaian pembahasan kita, advokasi itu punya fokus yang sangat mulia. Di slide itu tertulis bahwa advokasi agribisnis berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi para pelaku sektor ini. Mulai dari petani di tapak, pengusaha pertanian, hingga konsumen produk pertanian yang menikmati hasilnya. Ibaratnya, advokasi ini adalah pelindung bagi seluruh rantai makanan kehidupan kita. Bagi petani kecil di desa, advokasi hadir agar hak-hak mereka mendapatkan pupuk murah, lahan yang adil, dan harga panen yang layak tidak diinjak-injak oleh permainan tengkulak. Bagi pengusaha pertanian, advokasi berjuang agar aturan ekspor, impor, dan perizinan tidak berbelit-belit yang bikin usaha mereka gulung tikar. Dan bagi kita sebagai konsumen, advokasi memastikan bahwa beras, sayur, dan cabai yang sampai di piring makan kita setiap hari harganya tetap terjangkau serta aman untuk dikonsumsi. Jadi, advokasi agribisnis ini pada dasarnya adalah perjuangan menjaga isi piring kita semua agar tetap terisi dengan tenang dan bahagia. Menurut sabda para ahli dan lembaga dunia. Nah, jika tadi kita bahas definisi umum yang santai, sekarang saatnya kita menaikkan kasta argumen kita ke tingkat akademik tertinggi lewat definisi para ahli. Biar jika lagi debat di seminar ataupun lagi bikin skripsi, kita punya amunisi kutipan legendaris yang bikin lawan bicara langsung menyetujui dengan hormat. Di slide karya ini dihadirkan dua raksasa pemikiran soal advokasi, Peterson dan World Bank alias Bank Dunia. Pertama, mari kita bedah pandangan Peterson tahun 2003 dalam bukunya yang berjudul Advocacy for Social Justice. Peterson merumuskan bahwa advokasi adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang positif. Intinya, menurut Peterson, advokasi itu bukan cuma urusan ngomong atau bikin petisi online, tapi urusan yang sangat konkret, yaitu bagaimana caranya pengaruh kita bisa mengubah
arah kebijakan publik, dan yang paling krusial, alokasi sumber daya alias pembagian kue anggaran, karena percuma kebijakan kelihatan indah di atas kertas kalaupun anggaran dan fasilitasnya tidak dialokasikan ke masyarakat yang membutuhkan. Dari tingkat RT sampai level internasional. Lanjut ke definisi kedua yang tidak kalah mentereng, yaitu dari World Bank alias Bank Dunia pada tahun 2005, Bank Dunia mendefinisikan advokasi sebagai tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Definisi Bank Dunia ini membuka kacamata kita bahwa jangkauan advokasi itu tidak ada batasnya. Advokasi itu seperti tangga. Anda bisa mulai dari tingkat lokal, misalnya memperjuangkan pembagian air irigasi yang adil di tingkat desa. Lalu naik ke tingkat nasional, seperti melobi DPR agar mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Petani. Dan jika gerakan Anda sudah makin maju, Anda bisa merambah ke tingkat internasional. Misalnya, mendesak Organisasi Perdagangan Dunia untuk menghentikan praktik tarif impor yang merugikan produk pertanian negara berkembang. Jadi, entah itu skala RT maupun skala dunia, ruh dari advokasi menurut para ahli ini tetap sama. Bergerak secara taktis demi mempengaruhi pengambilan keputusan agar melahirkan kebijakan yang lebih adil dan berdampak nyata bagi kehidupan banyak orang. Tritunggal senjata atau jenis advokasi dalam agribisnis. Setelah kita paham definisi dan teori dari para ahli, sekarang mari kita bedah bentuk-bentuk nyata dari gerakan ini lewat slide jenis advokasi dalam agribisnis. Masih dari sajian materi, di sini terungkap bahwa advokasi agribisnis itu punya 3 cabang utama, ibarat 3 pilar kekuatan yang saling melengkapi untuk melindungi dunia pertanian. Ketiga pilar tersebut adalah advokasi kebijakan, advokasi pasar, dan advokasi hak. Pilar yang pertama yaitu advokasi kebijakan. Ini adalah ranah permainan tingkat tinggi di mana tim advokasi berupaya mengubah ataupun mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pertanian. Fokusnya berkutat di isu-isu krusial seperti alokasi subsidi pupuk, regulasi ketat ekspor impor, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, hingga undang-undang perlindungan petani. Tanpa advokasi kebijakan, petani akan selalu berada di posisi lemah setiap kali ada perubahan aturan di tingkat pusat yang berpotensi merugikan mereka. Dari permainan harga sampai hak atas tanah. Pilar kedua tidak kalah pentingnya, yaitu advokasi pasar. Ini adalah benteng pertahanan untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih adil dan menguntungkan bagi petani serta seluruh pelaku agribisnis. Di sini, gerakan difokuskan untuk membongkar isu-isu sensitif seputar permainan harga yang acap kali dipermainkan oleh tengkulak nakal, mendorong transparansi rantai pasok agar tidak ada pihak yang mengambil untung berlebihan secara sepihak, serta membuka rantai dan akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal. Dan pilar yang ketiga menjadi benteng kemanusiaan adalah advokasi hak. Ini adalah garis terdepan untuk memperjuangkan hak-hak mendasar para petani dan pekerjaan sektor pertanian. Isunya mencakup hal-hal yang sangat vital bagi kehidupan mereka, seperti hak kepemilikan atas tanah garapan agar tidak digusur semena-mena, jaminan upah yang layak untuk para buruh tani, serta kepastian kondisi kerja yang aman dan bermartabat.
Menggabungkan ketiga jenis advokasi ini, kebijakan yang berpihak, pasar yang adil, dan hak dasar yang terlindungi adalah resep utama untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang sejati. Menjaga bumi dan masa depan, advokasi keberlanjutan. Lanjutan dari slide jenis advokasi dalam agribisnis. Ini membawa kita ke dua pilar pelengkap yang tidak kalah pentingnya. Advokasi keberlanjutan dan advokasi konsumen. Kalau tiga cabang sebelumnya lebih fokus ke aspek hukum, pasar, dan hak-hak dasar, cabang yang satu ini melangkah lebih jauh untuk memikirkan nasib anak cucu kita dan keselamatan bumi tempat kita berpijak. Advokasi keberlanjutan berfokus mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, fokus utamanya mencakup isu-isu krusial seperti pengurangan penggunaan pestisida kimia secara berlebihan yang bisa merusak unsur hara, konservasi tanah dan air agar lahan pertanian tidak menjadi tandus, serta strategi adaptasi terhadap perubahan iklim yang kian tak menentu. Advokasi ini hadir sebagai pengingat bahwa kita tidak boleh mengeruk hasil alam secara brutal hari ini, sampai mengorbankan kesuburan tanah untuk esok hari. Tujuannya jelas, memastikan agar tanah yang diolah oleh para petani tetap subur, berproduksi, dan bisa diwariskan ke generasi mendatang. Benteng pertahanan konsumen dan keauditan produk atau advokasi konsumen. Cabang terakhir yang menutup rangkaian jenis advokasi ini adalah advokasi konsumen. Seringkali dalam rantai agribisnis yang panjang, posisi konsumen berada di urutan paling akhir dan rentan menjadi korban pasif. Oleh karena itu, advokasi ini hadir khusus untuk mengedukasi serta melindungi hak-hak konsumen terkait produk pertanian yang mereka beli dan konsumsi setiap hari. Advokasi konsumen memastikan tiga hal utama: kualitas produk yang layak, jaminan keamanan pangan bebas dari bahan berbahaya, serta transparansi informasi produk. Konsumen berhak tahu dari mana beras yang mereka makan berasal. Apakah sayuran yang disajikan bebas dari residu kimia berbahaya, dan apakah label harga serta informasi gizi yang tertera sudah jujur. Dengan adanya advokasi konsumen, rantai agribisnis dari hulu ke hilir menjadi pelengkap dan seimbang, petani sejahtera di ladang. Pengusaha untung secara adil, dan konsumen merasa aman serta tenang dan menyantap hasil panen di meja makan. Apa dan mengapa advokasi itu penting? Mengapa advokasi ini sangat dibutuhkan dalam sektor agribisnis? Secara mendasar, advokasi hadir sebagai alat pertahanan sekaligus perjuangan bagi petani untuk menyuarakan kebutuhan dasar dan tantangan nyata yang mereka hadapi sehari-hari di lapangan. Ada tiga isu utama yang disuarakan melalui advokasi. Yang pertama itu ada akses pasar. Petani seringkali kesulitan menjual hasil panennya secara langsung ke pasar yang potensial akibat keterbatasan jaringan atau infrastruktur. Penerapan harga yang adil tanpa advokasi, petani kerap menjadi price taker atau penerimaan harga pasrah yang ditentukan sepihak oleh rantai tengkulak. Informasi pasar yang transparan. Advokasi memastikan petani mendapatkan akses informasi mengenai tren harga, permintaan pasar, dan standar kualitas secara real time. Penguatan daya tawar dan posisi petani dalam rantai pasok.
Melalui proses advokasi yang terstruktur, para petani dipacu untuk tidak lagi bergerak secara individual. Ketika petani berjuang sendirian, posisi tawar mereka sangat lemah saat berhadapan dengan pembeli besar ataupun pedagang perantara. Melalui advokasi, para petani didorong untuk membentukkan organisasi, serikat, atau kelompok kepentingan. Ketika mereka bersatu dalam satu wadah, suara mereka menjadi lebih didengar dan memiliki daya tawar atau yang jauh lebih kuat di dalam keseluruhan rantai pasok agribisnis. Studi kasus atau contoh konkret dalam praktik lalu. Bagaimana bentuk nyata dari advokasi ini di lapangan? Salah satu contoh paling nyata dari keberhasilan advokasi adalah pembentukan koperasi petani. Melalui wadah koperasi ini, petani dapat mengumpulkan hasil panen secara kolektif sehingga kuantitas pasokan lebih besar. Koperasi memiliki kapasitas kelembagaan untuk melakukan negosiasi harga yang lebih baik secara langsung di tengah para pedagang besar, pabrik maupun industri pengolah hasil pertanian. Koperasi memotong rantai distribusi yang terlalu panjang, sehingga keuntungan yang kembali ke tangan petani menjadi jauh lebih maksimal. Peran penting advokasi dalam agribisnis dalam ekosistem agribisnis. Advokasi berperan sebagai jembatan komunikasi yang sangat penting untuk menghubungkan para petani langsung dengan pihak pemerintah. Melalui wadah organisasi petani maupun lembaga advokasi, para petani memiliki saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi serta isu-isu strategis yang selama ini mereka hadapi. Suara-suara tersebut mencakup berbagai aspek vital, mulai dari kebutuhan akan kebijakan pertanian yang berpihak, perbaikan infrastruktur di pedesaan, kemudahan akses bantuan modal, hingga pelaksanaan program-program pemberdayaan yang relevan. Ketika proses advokasi ini dijalankan secara efektif dan terstruktur, pemerintah dapat melahirkan regulasi serta kebijakan publik yang jauh lebih responsif terhadap kebutuhan nyata para petani di lapangan. Bentuk konkret dari hasil advokasi yang berhasil ini sangat beragam, seperti hadirnya alokasi anggaran khusus untuk perbaikan sistem irigasi, penyaluran subsidi pupuk yang tepat sasaran, hingga adanya regulasi perlindungan pemerintah untuk menjaga kestabilan perekonomian petani dari ancaman fluktuasi harga komoditas pasar. Oleh karena itu, advokasi tidak sekedar menyampaikan keluhan, melainkan strategi nyata untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Perbedaan advokasi memasuki babak baru yang sangat fundamental untuk dipahami, yaitu pembahasan mengenai perbedaan advokasi, kampanye, lobi, dan negosiasi. Seringkali keempat istilah ini dicampur adukkan ataupun dianggap memiliki makna yang sama, padahal masing-masing memiliki instrumen, fokus, dan pendekatan yang sangat berbeda. Untuk memulai pemahaman kita secara menyeluruh, kita akan membedah terlebih dahulu poin utama yang menjadi payung utama, yaitu advokasi. Secara definisi mendasar, advokasi dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan terencana dan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, ataupun perubahan praktik tertentu yang berdampak luas bagi suatu kelompok ataupun kepentingan tertentu.
Advokasi bukan sekedar aksi spontan, melainkan sebuah gerakan sistematis yang dirancang agar suara pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dapat terdengar dan memicu respon nyata dari pemangku kebijakan. Jika kita melihat dari segi fokus utamanya, sasaran akhir dari sebuah proses advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik, perbaikan regulasi, atau pembaharuan praktik-praktik yang dinilai tidak adil. Tujuan akhirnya jelas, yaitu menciptakan kondisi yang jauh lebih menguntungkan dan adil bagi kelompok ataupun masyarakat yang sedang diadvokasi. Seperti halnya para kelompok petani atau pelaku agribisnis yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk mencapai tujuan besar tersebut, advokasi memanfaatkan berbagai metode utama yang saling melengkapi satu sama lain. Proses advokasi biasanya diawali dengan penelitian ilmiah dan analisis kebijakan yang mendalam sebelum menemukan akar permasalahan. Setelah data terkumpul, advokator akan membangun koalisi antar lembaga, melakukan mobilisasi publik, memanfaatkan komunikasi media massa, serta memadukannya dengan tindakan lobi dan kampanye. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa advokasi adalah gerakan sistematis tingkat tinggi yang dirangkul berbagai metode taktis lainnya demi mewujudkan sebuah perubahan kebijakan yang terdampak panjang. Kampanye secara definisi mendasar, kampanye dapat diartikan sebagai suatu upaya yang terorganisir dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana aksinya seringkali bersifat terbuka untuk publik serta melibatkan berbagai kegiatan komunikasi masif dan mobilisasi massa. Kampanye menjadi sarana utama untuk menyebarkan pesan secara luas agar isu yang diangkat tidak hanya berhenti di ruang diskusi tertutup, melainkan menjadi perhatian khalayak ramai. Jika ditinjau dari segi fokus utamanya, kampanye dirancang dengan tujuan mendesak untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap suatu isu, membangun basis dukungan masyarakat yang kuat, serta menciptakan tekanan publik secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang berwenang agar mereka bersedia mengambil tindakan ataupun keputusan tertentu. Semakin luas kesadaran yang terbangun di masyarakat, semakin besar pula dorongan moral ataupun politik yang tercipta bagi pemangku kebijakan untuk bertindak. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, kampanye mengandalkan beragam metode utama yang berorientasi pada pelibatan publik secara langsung maupun melalui media. Ragam pendekatan ini dapat berupa orasi publik di ruang terbuka, aksi demonstrasi yang simpatik, penggalangan petisi, pemanfaatan kampanye digital melalui media sosial, penayangan iklan informatif, hingga penggalangan dana dari masyarakat melalui perpaduan berbagai metode komunikasi publik ini. Kampanye bertindak sebagai penggerak utama yang membangun operasi publik demi mendukung agenda perubahan yang lebih besar. Lobby. Secara definisi mendasar, lobby dapat dipahami sebagai suatu upaya yang dirancang untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau pengambil keputusan melalui saluran komunikasi langsung dan persuasif dengan individu maupun kelompok yang memegang kekuasaan. Berbeda dengan kampanye yang sifatnya terbuka ke publik luas, aksi lobby berfokus pada interaksi langsung dengan para aktor kunci yang memiliki wewenang eksklusif legislatif ataupun regulatif.
Melihat dari segi fokus utamanya, sasaran dari proses lobby adalah untuk mendapatkan dukungan secara spesifik serta mempengaruhi arah keputusan langsung dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Lobby bertujuan meyakinkan para pemangku kepentingan tersebut agar draft kebijakan, regulasi, ataupun regulasi yang tengah dirancang dapat selaras dan mengakomodasi kepentingan kelompok yang diwakili. Untuk mencapai target tersebut, kegiatan lobby menggunakan beragam metode utama yang bertumpu pada hubungan interpersonal. Pendekatan ini diwujudkan melalui pertemuan tatap muka secara formal maupun informal, penyampaian presentasi berbasis data, penyediaan berkas informasi yang komprehensif, pembentukan hubungan personal yang harmonis, hingga memberikan bentuk dukungan politik ataupun finansial yang tetap berjalan dalam koridor, batas etika, serta hukum yang berlaku. Dengan demikian, lobby merupakan instrumen pendekatan langsung yang melengkapi gerakan kampanye dan advokasi agar pengaruh yang dibangun dapat tereksekusi secara presisi di level pembuat keputusan. Negosiasi. Secara definisi mendasar, negosiasi dapat dipahami sebagai sebuah proses diskusi dan tawar-menawar interaktif antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda-beda, di mana interaksi tersebut dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Jika advokasi memperjuangkan arah perubahan, kampanye membangun dukungan massa, dan lobby mendekati para pembuat keputusan, maka negosiasi adalah ruang di mana semua pihak duduk bersama untuk mengunci titik temu formal. Ditinjau dari fokus utamanya, negosiasi diarahkan secara spesifik untuk mencapai titik kesepakatan ataupun kompromi terbaik atas suatu isu atau permasalahan yang menjadi perdebatan. Dalam dunia agribisnis maupun pembuatan kebijakan publik, titik kompromi ini sangat penting agar setiap pihak, baik itu kelompok petani, pelaku pasar, maupun pemerintah, merasa kepentingannya dapat terakomodasi secara proporsional. Untuk mencapai hasil kompromi yang optimal tersebut, negosiasi dijalankan melalui berbagai metode utama yang membutuhkan kecakapan komunikasi tinggi. Metode-metode ini mencakup proses diskusi secara mendalam, penyampaian argumentasi yang kuat berbasis data, proses tawar-menawar poin kebijakan, identifikasi kepentingan bersama yang dapat disepakati, hingga upaya aktif dalam mencari solusi-solusi kreatif bagi permasalahan yang rumit. Melalui pendekatan negosiasi yang konstruktif, perselisihan kepentingan dapat diselaraskan menjadi sebuah keputusan bersama yang dapat dijalankan secara harmonis oleh semua pihak. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar advokasi dalam agribisnis. Apa sih sebenarnya advokasi itu? Wah, ibarat cerita film flashback, setelah kita bahas panjang lebar soal krisis, cara bikin surat cinta buat pejabat atau polisi brief, sampai cara membasmi hoax, sekarang kita malah kembali ke fondasi paling mendasar yang ada di slide ini. Yang pertama itu ada definisi advokasi. Ini adalah fondasi dari seluruh materi maraton kita.
Secara umum, slide ini menjelaskan bahwa advokasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, ataupun praktik yang terdampak pada sekelompok ataupun kepentingan tertentu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa pergaulan sehari-hari, advokasi itu adalah seni memperjuangkan nasib orang banyak dengan cara yang elegan, terstruktur, dan tidak asal teriak di pinggir jalan. Advokasi itu bukan sekedar protes tanpa arah, melainkan sebuah gerakan taktis agar suara orang-orang yang selama ini tidak terdengar bisa membentur tembok pimpinan dan akhirnya diubah menjadi sebuah aturan resmi yang menguntungkan. Payung pelindung seluruh ekosistem agribisnis. Nah, dalam konteks agribisnis, yang menjadi ruh utama dari seluruh rangkaian pembahasan kita, advokasi itu punya fokus yang sangat mulia. Di slide itu tertulis bahwa advokasi agribisnis berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi para pelaku sektor ini. Mulai dari petani di tapak, pengusaha pertanian, hingga konsumen produk pertanian yang menikmati hasilnya. Ibaratnya, advokasi ini adalah pelindung bagi seluruh rantai makanan kehidupan kita. Bagi petani kecil di desa, advokasi hadir agar hak-hak mereka mendapatkan pupuk murah, lahan yang adil, dan harga panen yang layak tidak diinjak-injak oleh permainan tengkulak. Bagi pengusaha pertanian, advokasi berjuang agar aturan ekspor, impor, dan perizinan tidak berbelit-belit yang bikin usaha mereka gulung tikar. Dan bagi kita sebagai konsumen, advokasi memastikan bahwa beras, sayur, dan cabai yang sampai di piring makan kita setiap hari harganya tetap terjangkau serta aman untuk dikonsumsi. Jadi, advokasi agribisnis ini pada dasarnya adalah perjuangan menjaga isi piring kita semua agar tetap terisi dengan tenang dan bahagia. Menurut sabda para ahli dan lembaga dunia. Nah, jika tadi kita bahas definisi umum yang santai, sekarang saatnya kita menaikkan kasta argumen kita ke tingkat akademik tertinggi lewat definisi para ahli. Biar jika lagi debat di seminar ataupun lagi bikin skripsi, kita punya amunisi kutipan legendaris yang bikin lawan bicara langsung menyetujui dengan hormat. Di slide karya ini dihadirkan dua raksasa pemikiran soal advokasi, Peterson dan World Bank alias Bank Dunia. Pertama, mari kita bedah pandangan Peterson tahun 2003 dalam bukunya yang berjudul Advocacy for Social Justice. Peterson merumuskan bahwa advokasi adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang positif. Intinya, menurut Peterson, advokasi itu bukan cuma urusan ngomong atau bikin petisi online, tapi urusan yang sangat konkret, yaitu bagaimana caranya pengaruh kita bisa mengubah arah kebijakan publik, dan yang paling krusial, alokasi sumber daya alias pembagian kue anggaran, karena percuma kebijakan kelihatan indah di atas kertas kalaupun anggaran dan fasilitasnya tidak dialokasikan ke masyarakat yang membutuhkan. Dari tingkat RT sampai level internasional. Lanjut ke definisi kedua yang tidak kalah mentereng, yaitu dari World Bank alias Bank Dunia. Pada tahun 2005, Bank Dunia mendefinisikan advokasi sebagai tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Definisi Bank Dunia ini membuka kacamata kita bahwa jangkauan advokasi itu tidak ada batasnya. Advokasi itu seperti tangga. Anda bisa mulai dari tingkat lokal, misalnya memperjuangkan pembagian air irigasi yang adil di tingkat desa. Lalu naik ke tingkat nasional, seperti melobi DPR agar mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Petani. Dan jika gerakan Anda sudah makin maju, Anda bisa merambah ke tingkat internasional. Misalnya, mendesak Organisasi Perdagangan Dunia untuk menghentikan praktik tarif impor yang merugikan produk pertanian negara berkembang. Jadi, entah itu skala RT maupun skala dunia, ruh dari advokasi menurut para ahli ini tetap sama, bergerak secara taktis demi mempengaruhi pengambilan keputusan agar melahirkan kebijakan yang lebih adil dan berdampak nyata bagi kehidupan banyak orang. Tritunggal senjata atau jenis advokasi dalam agribisnis. Setelah kita paham definisi dan teori dari para ahli, sekarang mari kita bedah bentuk-bentuk nyata dari gerakan ini lewat slide jenis advokasi dalam agribisnis. Masih dari sajian materi, di sini terungkap bahwa advokasi agribisnis itu punya 3 cabang utama, ibarat 3 pilar kekuatan yang saling melengkapi untuk melindungi dunia pertanian. Ketiga pilar tersebut adalah advokasi kebijakan, advokasi pasar, dan advokasi hak. Pilar yang pertama yaitu advokasi kebijakan. Ini adalah ranah permainan tingkat tinggi di mana tim advokasi berupaya mengubah ataupun mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pertanian. Fokusnya berkutat di isu-isu krusial seperti alokasi subsidi pupuk, regulasi ketat ekspor-impor, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, hingga Undang-Undang Perlindungan Petani. Tanpa advokasi kebijakan, petani akan selalu berada di posisi lemah setiap kali ada perubahan aturan di tingkat pusat yang berpotensi merugikan mereka. Dari permainan harga sampai hak atas tanah. Pilar kedua tidak kalah pentingnya, yaitu advokasi pasar. Ini adalah benteng pertahanan untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih adil dan menguntungkan bagi petani serta seluruh pelaku agribisnis. Di sini, gerakan difokuskan untuk membongkar isu-isu sensitif seputar permainan harga yang acap kali dipermainkan oleh tengkulak nakal, mendorong transparansi rantai pasok agar tidak ada pihak yang mengambil untung berlebihan secara sepihak, serta membuka rantai dan akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal. Dan pilar yang ketiga menjadi benteng kemanusiaan adalah advokasi hak. Ini adalah garis terdepan untuk memperjuangkan hak-hak mendasar para petani dan pekerjaan sektor pertanian. Isunya mencakup hal-hal yang sangat vital bagi kehidupan mereka, seperti hak kepemilikan atas tanah garapan agar tidak digusur ke semena-mena, jaminan upah yang layak untuk para buruh tani, serta kepastian kondisi kerja yang aman dan bermartabat. Menggabungkan ketiga jenis advokasi ini, kebijakan yang berpihak, pasar yang adil, dan hak dasar yang terlindungi adalah resep utama untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang sejati. Menjaga bumi dan masa depan, advokasi keberlanjutan. Lanjutan dari slide jenis advokasi dalam agribisnis, ini membawa kita ke dua pilar pelengkap yang tidak kalah pentingnya. Advokasi keberlanjutan dan advokasi konsumen. Kalau 3 cabang sebelumnya lebih fokus ke aspek hukum, pasar,
dan hak-hak dasar, cabang yang satu ini melangkah lebih jauh untuk memikirkan nasib anak cucu kita dan keselamatan bumi tempat kita berpijak. Advokasi keberlanjutan berfokus mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, fokus utamanya mencakup isu-isu krusial seperti pengurangan penggunaan pestisida kimia secara berlebihan yang bisa merusak unsur hara, konservasi tanah dan air agar lahan pertanian tidak menjadi tandus, serta strategi adaptasi terhadap perubahan iklim yang kian tak menentu. Advokasi ini hadir sebagai pengingat bahwa kita tidak boleh mengeruk hasil alam secara brutal hari ini, sampai mengorbankan kesuburan tanah untuk esok hari. Tujuannya jelas, memastikan agar tanah yang diolah oleh para petani tetap subur, berproduksi, dan bisa diwariskan ke generasi mendatang. Benteng pertahanan konsumen dan keauditan produk atau advokasi konsumen. Cabang terakhir yang menutup rangkaian jenis advokasi ini adalah advokasi konsumen. Seringkali dalam rantai agribisnis yang panjang, posisi konsumen berada di urutan paling akhir dan rentan menjadi korban pasif. Oleh karena itu, advokasi ini hadir khusus untuk mengedukasi serta melindungi hak-hak konsumen terkait produk pertanian yang mereka beli dan konsumsi setiap hari. Advokasi konsumen memastikan 3 hal utama: kualitas produk yang layak, jaminan keamanan pangan bebas dari bahan berbahaya, serta transparansi informasi produk. Konsumen berhak tahu dari mana beras yang mereka makan berasal. Apakah sayuran yang disajikan bebas dari residu kimia berbahaya, dan apakah label harga serta informasi gizi yang tertera sudah jujur. Dengan adanya advokasi konsumen, rantai agribisnis dari hulu ke hilir menjadi pelengkap dan seimbang, petani sejahtera di ladang. Pengusaha untung secara adil, dan konsumen merasa aman serta tenang dan menyantap hasil panen di meja makan. Apa dan mengapa advokasi itu penting? Mengapa advokasi ini sangat dibutuhkan dalam sektor agribisnis? Secara mendasar, advokasi hadir sebagai alat pertahanan sekaligus perjuangan bagi petani untuk menyuarakan kebutuhan dasar dan tantangan nyata yang mereka hadapi sehari-hari di lapangan. Ada 3 isu utama yang disuarakan melalui advokasi. Yang pertama itu ada akses pasar. Petani seringkali kesulitan menjual hasil panennya secara langsung ke pasar yang potensial akibat keterbatasan jaringan atau infrastruktur. Penerapan harga yang adil tanpa advokasi, petani kerap menjadi price taker atau penerimaan harga pasrah yang ditentukan sepihak oleh rantai tengkulak. Informasi pasar yang transparan. Advokasi memastikan petani mendapatkan akses informasi mengenai tren harga, permintaan pasar, dan standar kualitas secara real time. Penguatan daya tawar dan posisi petani dalam rantai pasok. Melalui proses advokasi yang terstruktur, para petani dipacu untuk tidak lagi bergerak secara individual. Ketika petani berjuang sendirian, posisi tawar mereka sangat lemah saat berhadapan dengan pembeli besar ataupun pedagang perantara. Melalui advokasi, para petani didorong untuk membentukkan organisasi, serikat, atau kelompok kepentingan. Ketika mereka bersatu dalam satu wadah, suara mereka menjadi lebih didengar dan memiliki daya tawar atau yang jauh lebih kuat di dalam keseluruhan rantai pasok agribisnis. Studi kasus atau contoh konkret dalam praktik lalu. Bagaimana bentuk nyata dari advokasi ini di lapangan?
Salah satu contoh paling nyata dari keberhasilan advokasi adalah pembentukan koperasi petani. Melalui wadah koperasi ini, petani dapat mengumpulkan collecting hasil panen secara kolektif sehingga kuantitas pasokan lebih besar. Koperasi memiliki kapasitas kelembagaan untuk melakukan negosiasi harga yang lebih baik secara langsung di tengah para pedagang besar, pabrik maupun industri pengolah hasil pertanian. Koperasi memotong rantai distribusi yang terlalu panjang, sehingga keuntungan yang kembali ke tangan petani menjadi jauh lebih maksimal. Peran penting advokasi dalam agribisnis dalam ekosistem agribisnis. Advokasi berperan sebagai jembatan komunikasi yang sangat penting untuk menghubungkan para petani langsung dengan pihak pemerintah. Melalui wadah organisasi petani maupun lembaga advokasi, para petani memiliki saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi serta isu-isu strategis yang selama ini mereka hadapi. Suara-suara tersebut mencakup berbagai aspek vital, mulai dari kebutuhan akan kebijakan pertanian yang berpihak, perbaikan infrastruktur di pedesaan, kemudahan akses bantuan modal, hingga pelaksanaan program-program pemberdayaan yang relevan. Ketika proses advokasi ini dijalankan secara efektif dan terstruktur, pemerintah dapat melahirkan regulasi serta kebijakan publik yang jauh lebih responsif terhadap kebutuhan nyata para petani di lapangan. Bentuk konkret dari hasil advokasi yang berhasil ini sangat beragam, seperti hadirnya alokasi anggaran khusus untuk perbaikan sistem irigasi, penyaluran subsidi pupuk yang tepat sasaran, hingga adanya regulasi perlindungan pemerintah untuk menjaga kestabilan perekonomian petani dari ancaman fluktuasi harga komoditas pasar. Oleh karena itu, advokasi tidak sekedar menyampaikan keluhan, melainkan strategi nyata untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Perbedaan advokasi memasuki babak baru yang sangat fundamental untuk dipahami, yaitu pembahasan mengenai perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Seringkali keempat istilah ini dicampur adukkan ataupun dianggap memiliki makna yang sama, padahal masing-masing memiliki instrumen, fokus, dan pendekatan yang sangat berbeda. Untuk memulai pemahaman kita secara menyeluruh, kita akan membedah terlebih dahulu poin utama yang menjadi payung utama, yaitu advokasi. Secara definisi mendasar, advokasi dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan terencana dan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, ataupun perubahan praktik tertentu yang berdampak luas bagi suatu kelompok ataupun kepentingan tertentu. Advokasi bukan sekedar aksi spontan, melainkan sebuah gerakan sistematis yang dirancang agar suara pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dapat terdengar dan memicu respon nyata dari pemangku kebijakan. Jika kita melihat dari segi fokus utamanya, sasaran akhir dari sebuah proses advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik, perbaikan regulasi, atau pembaharuan praktik-praktik yang dinilai tidak adil. Tujuan akhirnya jelas, yaitu menciptakan kondisi yang jauh lebih menguntungkan dan adil bagi kelompok ataupun masyarakat yang sedang diadvokasi. Seperti halnya para kelompok petani atau pelaku agribisnis yang telah kita bahas sebelumnya.
Untuk mencapai tujuan besar tersebut, advokasi memanfaatkan berbagai metode utama yang saling melengkapi satu sama lain. Proses advokasi biasanya diawali dengan penelitian ilmiah dan analisis kebijakan yang mendalam sebelum menemukan akar permasalahan. Setelah data terkumpul, advokator akan membangun koalisi antar lembaga, melakukan mobilisasi publik, memanfaatkan komunikasi media massa, serta memadukannya dengan tindakan lobi dan kampanye. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa advokasi adalah gerakan sistematis tingkat tinggi yang dirangkul berbagai metode taktis lainnya demi mewujudkan sebuah perubahan kebijakan yang terdampak panjang. Kampanye secara definisi mendasar, kampanye dapat diartikan sebagai suatu upaya yang terorganisir dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana aksinya seringkali bersifat terbuka untuk publik serta melibatkan berbagai kegiatan komunikasi masif dan mobilisasi massa. Kampanye menjadi sarana utama untuk menyebarkan pesan secara luas agar isu yang diangkat tidak hanya berhenti di ruang diskusi tertutup, melainkan menjadi perhatian khalayak ramai. Jika ditinjau dari segi fokus utamanya, kampanye dirancang dengan tujuan mendesak untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap suatu isu, membangun basis dukungan masyarakat yang kuat, serta menciptakan tekanan publik secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang berwenang agar mereka bersedia mengambil tindakan ataupun keputusan tertentu. Semakin luas kesadaran yang terbangun di masyarakat, semakin besar pula dorongan moral ataupun politik yang tercipta bagi pemangku kebijakan untuk bertindak. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, kampanye mengandalkan beragam metode utama yang berorientasi pada pelibatan publik secara langsung maupun melalui media. Ragam pendekatan ini dapat berupa orasi publik di ruang terbuka, aksi demonstrasi yang simpatik, penggalangan petisi, pemanfaatan kampanye digital melalui media sosial, penayangan iklan informatif, hingga penggalangan dana dari masyarakat melalui perpaduan berbagai metode komunikasi publik ini. Kampanye bertindak sebagai penggerak utama yang membangun operasi publik demi mendukung agenda perubahan yang lebih besar. Lobby. Secara definisi mendasar, lobby dapat dipahami sebagai suatu upaya yang dirancang untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau pengambil keputusan melalui saluran komunikasi langsung dan persuasif dengan individu maupun kelompok yang memegang kekuasaan. Berbeda dengan kampanye yang sifatnya terbuka ke publik luas, aksi lobby berfokus pada interaksi langsung dengan para aktor kunci yang memiliki wewenang eksklusif legislatif ataupun regulatif. Melihat dari segi fokus utamanya, sasaran dari proses lobby adalah untuk mendapatkan dukungan secara spesifik serta mempengaruhi arah keputusan langsung dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Lobby bertujuan meyakinkan para pemangku kepentingan tersebut agar draft kebijakan, regulasi, ataupun regulasi yang tengah dirancang dapat selaras dan mengakomodasi kepentingan kelompok yang diwakili. Untuk mencapai target tersebut, kegiatan lobby menggunakan beragam metode utama yang bertumpu pada hubungan interpersonal. Pendekatan ini diwujudkan melalui pertemuan tatap muka secara formal maupun informal, penyampaian presentasi berbasis data, penyediaan berkas informasi yang komprehensif,
pembentukan hubungan personal yang harmonis, hingga memberikan bentuk dukungan politik ataupun finansial yang tetap berjalan dalam koridor, batas etika, serta hukum yang berlaku. Dengan demikian, lobby merupakan instrumen pendekatan langsung yang melengkapi gerakan kampanye dan advokasi agar pengaruh yang dibangun dapat tereksekusi secara presisi di level pembuat keputusan. Negosiasi. Secara definisi mendasar, negosiasi dapat dipahami sebagai sebuah proses diskusi dan tawar-menawar interaktif antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda-beda, di mana interaksi tersebut dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Jika advokasi memperjuangkan arah perubahan, kampanye membangun dukungan massa, dan lobby mendekati para pembuat keputusan, maka negosiasi adalah ruang di mana semua pihak duduk bersama untuk mengunci titik temu formal. Ditinjau dari fokus utamanya, negosiasi diarahkan secara spesifik untuk mencapai titik kesepakatan ataupun kompromi terbaik atas suatu isu atau permasalahan yang menjadi perdebatan. Dalam dunia agribisnis maupun pembuatan kebijakan publik, Titik kompromi ini sangat penting agar setiap pihak, baik itu kelompok petani, pelaku pasar, maupun pemerintah, merasa kepentingannya dapat terakomodasi secara proporsional. Untuk mencapai hasil kompromi yang optimal tersebut, negosiasi dijalankan melalui berbagai metode utama yang membutuhkan kecakapan komunikasi tinggi. Metode-metode ini mencakup proses diskusi secara mendalam, penyampaian argumentasi yang kuat berbasis data, proses tawar-menawar poin kebijakan, identifikasi kepentingan bersama yang dapat disepakati, hingga upaya aktif dalam mencari solusi-solusi kreatif bagi permasalahan yang rumit. Melalui pendekatan negosiasi yang konstruktif, perselisihan kepentingan dapat diselaraskan menjadi sebuah keputusan bersama yang dapat dijalankan secara harmonis oleh semua pihak. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payung pelindung seluruh ekosistem agribisnis. Nah, dalam konteks agribisnis, yang menjadi ruh utama dari seluruh rangkaian pembahasan kita, advokasi itu punya fokus yang sangat mulia. Di slide itu tertulis bahwa advokasi agribisnis berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi para pelaku sektor ini, mulai dari petani di tapak, pengusaha pertanian, hingga konsumen produk pertanian yang menikmati hasilnya. Ibaratnya, advokasi ini adalah pelindung bagi seluruh rantai makanan kehidupan kita. Bagi petani kecil di desa, advokasi hadir agar hak-hak mereka mendapatkan pupuk murah, lahan yang adil, dan harga panen yang layak tidak diinjak-injak oleh permainan tengkulak. Bagi pengusaha pertanian, advokasi berjuang agar aturan ekspor impor dan perizinan tidak berbelit-belit yang bikin usaha mereka gulung tikar. Dan bagi kita sebagai konsumen, advokasi memastikan bahwa beras, sayur, dan cabai yang sampai di piring makan kita setiap hari harganya tetap terjangkau serta aman untuk dikonsumsi. Jadi, advokasi agribisnis ini pada dasarnya adalah perjuangan menjaga isi piring kita semua agar tetap terisi dengan tenang dan bahagia. Menurut sabda para ahli dan lembaga dunia,
Nah, jika tadi kita bahas definisi umum yang santai, sekarang saatnya kita menaikkan kasta argumen kita ke tingkat akademik tertinggi lewat definisi para ahli. Biar jika lagi debat di seminar ataupun lagi bikin skripsi, kita punya amunisi kutipan legendaris yang bikin lawan bicara langsung menyetujui dengan hormat. Di slide karya ini dihadirkan dua raksasa pemikiran soal advokasi, Peterson dan World Bank alias Bank Dunia. Pertama, mari kita bedah pandangan Peterson tahun 2003 dalam bukunya yang berjudul Advocacy for Social Justice. Peterson merumuskan bahwa advokasi adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang positif. Intinya, menurut Peterson, advokasi itu bukan cuma urusan ngomong atau bikin petisi online, tapi urusan yang sangat konkret, yaitu bagaimana caranya pengaruh kita bisa mengubah arah kebijakan publik, dan yang paling krusial, alokasi sumber daya alias pembagian kue anggaran, karena percuma kebijakan kelihatan indah di atas kertas kalaupun anggaran dan fasilitasnya tidak dialokasikan ke masyarakat yang membutuhkan. Dari tingkat RT sampai level internasional. Lanjut ke definisi kedua yang tidak kalah mentereng, yaitu dari World Bank alias Bank Dunia. Pada tahun 2005, Bank Dunia mendefinisikan advokasi sebagai tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Definisi Bank Dunia ini membuka kacamata kita bahwa jangkauan advokasi itu tidak ada batasnya. Advokasi itu seperti tangga. Anda bisa mulai dari tingkat lokal, misalnya memperjuangkan pembagian air irigasi yang adil di tingkat desa.